warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Indra Gunawan, bisa dipanggil Iqbal. Nah, mari sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, terima kasih Mas. Teman-teman tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya mau tanya teman-teman dulu. Benda ini bentuknya apa ya? Ya, betul Mas. Masnya hebat, pinter. Nah, ini benda silindris. Nah, benda silindris ini dibuatnya gimana sih? Gitu. Nah, saya langsung mau beritahu aja ya. Benda silindris ini dibuat menggunakan mesin bubut. Nah, mesin bubut itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum saya memperkenalkan tentang mesin bubut, mungkin ada yang udah pernah dengar di sini tentang mesin bubut? Belum ada? Oh ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang mesin bubut nih. Mungkin teman-teman kan belum pernah dengar. Nanti saya akan bahasin tentang apa sih mesin bubut itu, fungsinya apa sih, gitu. Macam-macam apa bagian-bagian dari mesin bubut itu apa sih, gitu. Nah, nanti kita akan bahas di pembelajaran kali ini. Makanya tetap memperhatikan ya teman-teman. Nah, pertama, teman-teman melihat slide di samping saya. Nah, pertama-tama teman-teman tanya, apa sih mesin bubut itu? Nah, mesin bubut itu dalam bahasa Inggrisnya lathe adalah satu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan proses pemakanan benda kerja yang sayatnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara transaksi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu mesin bubut seperti apa, ini gambarnya ada di samping saya, di slide saya. Nah, kita bahas selanjutnya tentang bagian-bagian mesin bubut. Nah, yang pertama itu ada kepala tetap atau headstock. Kepala tetap terletak pada bagian sebelah kiri mesin bubut. Pada bagian ini terdapat spindle yang berfungsi untuk memutar benda kerja. Pada bagian headstock juga terdapat tuas-tuas yang berguna untuk mengatur kecepatan benda putar spindle. Nah, jadi benda yang tadi ini nih yang saya pegang, ini itu diletakkannya di headstock, nanti dia berputar di situ. Nah, terus gimana Pak cara membentuknya? Nah, nanti teman-teman lihat pada bagian-bagian yang selanjutnya. Nah, kepala lepas atau tailstock. Nah, kepala lepas itu terletak pada bagian sebelah kanan mesin bubut. Kepala lepas berfungsi pada pekerjaan bubut dengan dua senter untuk menghindari benda kerja bengkok pada suatu proses pembubutan. Misalnya pada pekerjaan pembubutan as, dan kepala lepas juga dapat dipasangi mata bor untuk pengerjaan pengeboran. Nah, jadi fungsi kepala lepas itu dia bisa digeser-geser. Nanti ada yang namanya eretan. Nah, kita juga mempelajari tentang itu. Dia itu bergerak di atas eretan. Nah, fungsinya dia itu seperti yang disebutkan, itu menjadikan dua senter. Apa sih senter itu? Nah, pada benda kerja, pada bagian tertengah benda kerja itu disebut center. Apa sih Pak fungsinya center itu, gitu. Nah, fungsinya center itu supaya menstabilkan benda kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya pemotongan kita itu selalu tepat. Jadi tidak miring, tidak goyang. Dan itu bisa mempengaruhi pada hasil benda kerja kita. Nah, makanya kebanyakan dari proses pembubutan itu memerlukan proses center yang dibantu oleh kepala lepas. Nah, selanjutnya ini yang tadi kita bahas, eretan, yang di bawahnya tailstock, kepala lepas. Nah, eretan atau carriage merupakan penumpang dan pembawa pahat bubut. Pada carriage terdapat eretan melintang dan eretan kombinasi yang berguna untuk mengatur gerak dan posisi pahat.
pada carriage juga terdapat tool holder dan juga tuas menggerakkan carriage secara manual maupun otomatis. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di samping ini, bentuknya kan memanjang tuh. Nah, di situ tuh nanti ada tailstock dan ada pahat bubut yang bisa bergerak-gerak, digeser. Nah, itu fungsinya. Nah, kenapa jadi gerak-gerakan? Supaya karena tiap benda kerja yang dikerjakan itu tidak selalu sama ukurannya. Nah, makanya bisa digeser-geser itu supaya bisa menyesuaikan benda kerja tersebut. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada meja mesin atau latte bed. Latte bed merupakan kerangka mesin bubut, di bagian atasnya terdapat kepala lepas dan carriage. Nah, tadi itu kan semua ada, paling bawah itu ada carriage. Nah, di bawahnya carriage itu ada pondasinya. Pondasinya itu namanya meja mesin atau latte bed. Nah, kita masuk ke macam proses pembubutan. Yang pertama, membubut lurus. Ada dua cara membubut lurus, yaitu pembubutan memanjang sejajar dengan benda kerja dan pembubutan permukaan rata atau facing untuk menghasilkan pembubutan permukaan datar pada benda kerja. Saya beri contoh ya. Ini adalah pembubutan lurus ya. Dia ini sejajar dan ini facing. Ini kan rata nih saya pegang. Nih. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau mencoba pegang benda kerjanya, saya kasih waktu setelah pembelajaran. Nah, motongnya pakai apa sih Pak? Gitu. Nah, nih, ketika pembubutan lurus menggunakan yang namanya pahat rata kanan. Nah, pahat rata kanan ini emang kebanyakan fungsi pengerjaannya digunakan untuk membubut lurus, seperti membubut sejajar dengan benda kerja atau pembubutan facing. Tapi juga bisa digunakan untuk proses pemakanan lain. Nanti kita akan bahas seperti itu. Selanjutnya ada membubut alur. Membubut alur adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dan lebar kedalaman tertentu pada benda kerja. Cara membubut alur menggunakan pahat bubut yang khusus untuk membuat alur karena memiliki ukuran sudut dan geometri khusus. Nah, bentuknya seperti ini di samping. Contohnya pahat alur. Kebetulan saya nggak punya pahatnya, jadi saya nggak bisa memberi contoh pada teman-teman semua. Nah, selanjutnya itu pengeboran atau drilling. Pembubutan dengan menggunakan alat motong yang berupa mata bor atau drill untuk pembubutan lubang pada benda kerja. Nah, tadi kan teman-teman sempat membahas nih apa itu tailstock. Nah, tailstock itu selain bisa berfungsi untuk menjadi center, nah dia itu juga bisa melakukan pembubutan drilling. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Dan sebelum ketika melakukan pembubutan center dan dimasukkan ke tailstock, itu tuh diperlukan proses drilling terlebih dahulu. Nah, supaya bisa masuk ke kepala lepas. Begitu teman-teman. Nah, kan kalau teman-teman biasanya melihat bor itu kan bornya yang muter tuh, mata bornya. Nah, di sini berbeda, yaitu benda kerja yang muter, mata bornya diam. Selanjutnya ada boring. Boring merupakan pembubutan dengan gerakan pemakanan sejajar dengan sumbu benda kerja. Menurut arah pemakanannya, boring mirip dengan pembubutan silindris, namun perbedaannya adalah boring dilakukan pada bagian dalam benda kerja. Boring ditujukan untuk memperbesar diameter lubang benda kerja. Jadi begini teman-teman. Misal nih, ini kan udah dibor nih, tapi ini cuma ujungnya doang. Nanti dibor sampai belakang. Nanti kan ada mata bor, dibor. Nanti dimasukin lagi mata bor yang lebih besar. Nah, ketika ingin membuat diameter, misalnya nih mau dibikin cincin gitu, contohnya aja, saya nggak mungkin juga bikin cincin tau pakai kayak gini. Nah, itu dia dibor sampai ukuran maksimum dari mata bor. Lalu kita menggunakan pahat yang digunakan pada proses boring ini. Nah, dia itu pembubutannya bagian sama seperti pembubutan rata, tapi dia itu dibubut bagian dalam. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Nah, selanjutnya teman-teman nih, ada namanya pembubutan tirus, merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Diameter konstan ya teman-teman. Jadi bentuknya kayak kerucut gitu. Jadi satu besar satu kecil. Seperti ada gambarnya di samping ini. Nah, metode pembubutan tirus digunakan untuk membuat poros tirus. Nah,
Tadi kan saya juga nyebutin nih pada tekanan. Nah, sepengetahuan saya ya, karena saya juga pernah praktek di bengkel juga. Ini itu juga bisa menggunakan pembuatan tirus. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas ada namanya eretan. Nah, eretan memanjang itu. Di atasnya lagi ada eretan lagi. Nanti di atasnya ada tailstock. Nah, dia itu bisa diatur kemiringannya. Nah, seperti pada di gambar di samping ini. Nah, itu kan miring. Itu bisa diatur kemiringannya berapa derajat, segini derajat. Lalu bisa digunakan pemakanan dengan pahat rata kanan ini. Nah, selanjutnya itu ada pembubutan ulir. Teman-teman ada yang tahu apa itu ulir? Ya, Mas? Apa? Nah, hebat sekali Mas ya, pinter. Nah, Masnya menggunakan tadi yang ada pada baut ya. Itu benar namanya ulir. Cuman penjelasannya itu namanya biasanya disebut sebuah alur pada poros yang fungsinya untuk saling mengikat. Nah kan kalau pengguna pakai baut itu kan biasanya diikat tambah kenceng. Nah itu sama fungsinya ulir. Nah pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Pembubutan ulir terdiri dari pembubutan ulir di luar dan ulir di dalam. Pembubutan ulir terdorong dalam pembubutan silindris di mana pemakanannya sama dengan pola kisar ulir dari ulir yang akan dibuat. Nah itu pembubutan ulir teman-teman. Nah itu dia tuh menggunakan pahatnya namanya pahat ulir. Pahatnya khusus, nggak bisa pakai pahat yang lain. Tadi kan juga ada pahat alur, ada khusus boring. Nanti dan di pertemuan selanjutnya kita itu akan membahas tentang pahat-pahat yang lainnya. Nah dalam pembubutan ulir itu tuh bisa dibilang rumit ya. Itu tuh sangat banyak pertimbangannya. Kamu harus juga, teman-teman harus mempertimbangkan RPM atau kecepatan mesin, atau kecepatan saat menggeser eretan. Nah itu nanti teman-teman akan mempelajari detail-detail di pertemuan selanjutnya. Saya akan jelaskan. Nah materinya hanya segini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kok gitu saya yang tanya ya. Masnya yang di depan, coba Mas simpulkan tadi apa ya yang gampang ya, fungsi mesin bubut deh. Masnya bisa menjelaskan nggak? Ya betul sekali Masnya. Masnya berarti hebat ya memperhatikan ya. Saya kasih pertanyaan satu lagi. Dari jenis-jenis pembubutan yang saya jelaskan tadi, pemahatan apa yang menggunakan pahat rata kanan? Ada yang mau angkat tangan sebelum saya tunjuk? Ya, Masnya yang di belakang. Ya, betul sekali Masnya. Nah, berarti sampai sini saya bisa menganggap sebagian besar dari kalian sudah pada paham ya, teman-teman. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembubutan itu. Nanti kita juga akan membahas tadi apa yang saya sebutkan. Apa sih RPM itu? Apa sih cutting speed? Dan teman-temannya. Nah, karena itu sangat krusial dalam proses pembubutan. Nah, kira-kira sampai segini dulu teman-teman materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sebelum tutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.